Halo Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian. Bersama saya lagi Chandra Teja dari channel Kristen Ngakunya. Channel yang membahas kekristenan yang murni, terbebas dari klinik dan pemahaman yang melenceng. Bagi Anda yang belum subscribe channel saya, silakan subscribe channel saya. Tekan loncengnya agar Anda dapat notifikasi setiap kali saya mengupload video-video saya. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan membahas sebuah topik yang agak sensitif gitu ya. Karena topik ini berkaitan dengan perizinan untuk mendirikan rumah ibadah. Dan kita akan membahas dampaknya bagi pendirian rumah ibadah khususnya untuk mereka yang beragama Kristen. Oke. Ini sudah menjadi masalah sejak lama gitu ya. Apa itu mengenai SKB 2 Menteri yang mengatur pendirian rumah ibadah. Nah, kita lihat dulu di sini ya. Di sini ada peraturan bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri ya. Kita lihat di situ ya. Singkat saja lah ya. Ini ada Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri. Bahwa menimbang katanya ya. Bahwa hak beragama adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. Catat ya, hak beragama adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. B. Bahwa setiap orang bebas memilih agama dan beribadat menurut agamanya. Catat ya, bebas memilih agama dan beribadat menurut agamanya. 3 atau C, bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. D, bahwa pemerintah berkewajiban melindungi setiap usaha penduduk melaksanakan ajaran agama dan ibadat pemeluk-pemeluknya sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, tidak menyalahgunakan atau menodai agama, serta tidak mengganggu ketentraman dan ketertiban umum. Dan masih banyak lagi. Saya cuma ambil 4 pertama. 4 pertama ini kalau kita lihat secara garis besarnya itu tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 45. Dan undang-undang lainnya yang menjamin kebebasan beragama. Anda lihatlah Undang-Undang 45 itu menjamin kebebasan beragama. Kalau kebebasan beragama artinya mengekspresikan agamanya, beribadah di rumah ibadah, dan seterusnya. Termasuk mendirikan rumah ibadah, ya kan? Tetapi kalau kita lihat semua peraturan ini sampai habis, ternyata ada aturan untuk mendirikan rumah ibadah. Jadi sebenarnya SKB 2 Menteri ini agak aneh menurut saya ya. Pertimbangannya A, B, C, D ini sudah benar. Selaraslah dengan Undang-Undang 45, tetapi pada prakteknya di dalamnya diatur untuk mendirikan rumah ibadah harus minimum sekian orang gitu ya, harus disahkan oleh kepala daerah dan segala macam yang akhirnya menyulitkan untuk mendirikan rumah ibadah. Akhirnya ya boleh dibilang ini bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 45 dan juga poin-poin ABCD tadi. Oleh karena itu yang saya dengar sebentar lagi akan ada kegiatan untuk menggugat SKB 2 Menteri ini ya. Karena ini bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 45. Bagaimana mungkin SKB 2 buah menteri ini bisa bertentangan dengan undang-undang yang paling tinggi, yaitu Undang-Undang Dasar 45? Nggak mungkin kan? Tetapi entah kenapa ini tidak pernah berhasil digugat. Tapi kita lihat kali ini apakah akan berhasil digugat. Menariknya lagi kalau kita lihat di bab 1 ketentuan umum, khususnya pasal 1 ayat 3 di sini dikatakan, rumah ibadat adalah bangunan yang memiliki ciri-ciri tertentu yang khusus dipergunakan untuk beribadat bagi para pemeluk masing-masing agama secara permanen. Tidak termasuk tempat ibadat keluarga. Jadi artinya SKB 2 Menteri ini tidak mengatur tempat ibadat keluarga. Catat ya. Rumah ibadah diatur. Oke dah. Dibatasi dan segala macam. Tetapi tempat ibadat keluarga itu tidak diatur. Jadi tidak diatur sebagai rumah ibadat.
Karena itu tempat ibadat keluarga. Jadi dengan kata lain, kalau Anda melakukan persekutuan doa di rumah atau pengajian dan itu ya, itu tidak diatur di SKB 2 Menteri ini. Oke? Karena itu termasuk tempat ibadat keluarga. Iyalah kalau pengajian keluarga atau persekutuan doa keluarga atau satu komunitas, itu tidak diatur di SKB 2 Menteri ini. Artinya, tidak ada hak siapapun untuk membubarkan misalnya pengajian. Nggak bisa. Karena itu tempat ibadat keluarga. Juga tidak bisa orang membubarkan persekutuan doa yang ada di rumah orang-orang gitu ya. Tetapi pada prakteknya tetap saja ada persekutuan doa yang dibubarkan. Ini sebenarnya melanggar SKB 2 Menteri yang sebenarnya sudah sedemikian sulitnya untuk membuat sebuah rumah ibadah. Oke? Jadi di sini jelas meskipun sudah ada SKB 2 Menteri yang sudah bisa dibilang mempersulit membentuk atau membangun rumah ibadah, tetapi prakteknya rumah ibadat keluarga yang tidak diatur oleh SKB 2 Menteri juga sering disatroni, disuruh bubar dan seterusnya. Dan ini menjadi suatu kemunduran dalam menjalankan kebebasan beragama. SKB 2 Menteri ini pun sebenarnya suatu hal yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 45. Oke, kita maju. Nah, di sini kalau kita lihat berita tahun 2021, awal 2021, Februari 1, 2021, ya 2 tahun yang lalu lah ya. Di sini dikatakan Kementerian Agama buka peluang revisi SKB 2 Menteri soal pendirian rumah ibadah yang disebut pegiat HAM kerap menjegal kelompok minoritas memperoleh hak beribadah. Jadi Kementerian Agama sendiri 2 tahun yang lalu membuka peluang karena ada syarat-syarat yang sepertinya menjegal atau mempersulit kelompok minoritas memperoleh hak beribadah. Ini bagus, ya. Nah, di sini dikatakan Kementerian Agama membuka peluang tadi ya, merevisi peraturan bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri tentang pendirian rumah ibadah karena disebut beberapa pihak sebagai masalah laten yang nggak kelar-kelar gitu ya tentang pembangunan gereja di sejumlah berbagai wilayah. Nah, PGI mencatat sepanjang tahun 2015 sampai 2018 ada 51 gereja yang tidak mengantongi izin pendirian rumah ibadah lantaran tersandung rekomendasi Forum Kerukunan Umat Beragama FKUB dan sikap pejabat daerah yang membalelo, padahal sudah ada aturan harusnya diresmikan, tetap membalelo ya. Nah, kemudian LSM Setara Institute memandang peraturan bersama menteri ini yang dibuat sejak tahun 2006 harus dicabut karena kerap menjegal kelompok minoritas memperoleh hak beribadah. Nah, Direktur Urusan Agama Kristen Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen di Kementerian Agama yaitu Pak Janus Pangaribuan mengatakan pihaknya telah memerintahkan kantor wilayah provinsi di seluruh Indonesia untuk melakukan pendataan terkait rumah ibadah Kristen yang selama ini terkendala perizinan maupun gangguan lainnya. Nah, itu berita tahun 2021 ya. Oke, bagus kan? Tetapi Kompas di sini baru ini beritanya Kompas ini 28 Februari 2023 masih hangat ini. Ya, baru kira-kira 2 mingguan ini. Ya, belum sampai 3 minggu lah ya. Di sini dikatakan pemerintah pertahankan SKB 2 Menteri usai Jokowi soroti larangan pembangunan rumah ibadah. Judul artikelnya saja menurut saya sudah mengundang kontroversi. Kenapa? Satu, dikatakan Jokowi menyoroti larangan pembangunan rumah ibadah kan? Jadi Pak Presiden itu menyoroti ini. Ini masalah, ini ada larangan pembangunan rumah ibadah. Menariknya, meskipun Jokowi atau Bapak Presiden kita menyoroti larangan pembangunan rumah ibadah, tapi pemerintahnya pertahankan SKB 2 Menteri usai atau meski setelah Jokowi menyoroti larangan pembangunan rumah ibadah. Aneh ya.
Aneh banget. Aneh banget. Di sini kita lihat ya fotonya ya. Ada orang-orang berseragam coklat ini. Sekretaris Jenderal atau Sekjen Kementerian Dalam Negeri atau Kemendagri Suhajar Diantoro. Saya nggak tahu yang mana, saya tebak yang tengah nih ya. Saat ditemui di Hotel Novotel Tangerang Selasa 28 Februari 2023. Nah, ini menarik ya, menarik banget. Padahal Jokowi sudah menyoroti larangan pembangunan rumah ibadah. Nah, di sini dikatakan Sekjen Kementerian Dalam Negeri Suhajar Diantoro mengatakan bahwa pemerintah tetap mempertahankan peraturan bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri nomor 8 dan 9 tahun 2006 yang kerap disebut SKB 2 Menteri soal syarat pendirian rumah ibadah. Saya nggak habis pikir loh. Pak Jokowi menyoroti soal larangan ini bukannya ditindaklanjuti tetapi ditetapkan akan dipertahankan. Maka dari itu saya tidak heran kalau ada sejumlah pegiat sosial, saya lagi mikir-mikir gitu ya, apakah saya join gitu ya untuk bergabung dengan mereka yang mau menggugat SKB 2 Menteri agar dicabut. Karena satu, melanggar Undang-Undang 45. Undang-undang yang paling tinggi yang mengatur kebebasan beragama, tetapi diatur oleh SKB 2 Menteri. Jokowi sudah menyoroti soal larangan, tetapi ini Kementerian Dalam Negeri mempertahankan SKB 2 Menteri. Ironis kan? Ironis banget. Nah, kita lanjut ya. Sebab dia mengatakan SKB 2 Menteri itu kerap ditafsirkan sebagai dasar untuk pelarangan penggunaan atau ibadah agama minoritas di Indonesia. Prakteknya memang demikian kan? Memang demikian prakteknya. Oke, terlebih Presiden Joko Widodo juga telah mengingatkan para kepala daerah agar berhati-hati dalam mengambil keputusan untuk melarang pembangunan rumah ibadah. Lah, prakteknya kan begitu. SKB 2 Menteri ini dipakai untuk mempersulit pembangunan rumah ibadah. Nah, menariknya nih kita lihat ya. Jadi nanti kalau kita mengevaluasi sebuah regulasi harus berbasis penciptaan ketertiban katanya ya. Begitu katanya ya. Hari ini kita belum sampai pada kesimpulan itu. Jadi seakan-akan SKB 2 Menteri itu dipertahankan guna menciptakan ketertiban. Lah justru dengan dipertahankan jadi tidak tertib. Orang bisa sembarangan membubarkan orang sedang beribadah. Jadi tidak tertib kan? Ya memang sih ada aturan SKB 2 Menteri yang untuk mendirikan sebuah gereja misalnya harus disetujui oleh sekian kepala keluarga, disetujui oleh kepala daerah yang prakteknya sering dipersulit. Oke? Nah, jadi di sini katanya hari ini kita belum sampai pada kesimpulan itu. Ya, dipertahankan katanya. Itu yang kita tetap laksanakan. Hebat ya. Hebat banget. Ujar Suhajar saat ditemui di Hotel Novotel Tangerang Selasa 28 Februari 2023. Jadi, saya pribadi, saya setuju jika SKB 2 Menteri ini digugat. Mau itu secara class action maupun secara citizen lawsuit, karena secara hukum itu diperbolehkan. Oke? Jadi mari kita dukung gerakan untuk menggugat SKB 2 Menteri ini sebagai warga negara yang melek hukum dan diberikan hak. Memang kita punya hak untuk menggugat, itu dijamin oleh undang-undang. Ketika kita menggugat sebuah undang-undang atau SKB atau apapun namanya, itu bukan sesuatu yang melanggar hukum, itu dijamin oleh undang-undang. Itulah cara yang beradab dalam mempertahankan suatu pendapat atau sesuatu kesepakatan yang diyakini bahwa menggugat suatu undang-undang, SKB atau apapun namanya itu harus dilakukan supaya apa yang digariskan oleh Undang-Undang Dasar 45 itu dijalankan oleh peraturan di bawahnya. Oke? Jadi mari kita doakan gerakan yang menggugat SKB 2 Menteri ini agar kita bisa mendapatkan hasil yang positif.
Demikian bahasan saya mengenai SKB 2 Menteri yang sensitif ini, yang juga merupakan masalah laten yang sudah bertahun-tahun tidak pernah beres gitu ya. Mudah-mudahan dengan inisiatif menggugat SKB 2 Menteri ini, di kemudian hari kita punya SKB 2 Menteri, atau bahkan kita bubarkan SKB 2 Menteri ini, kita pakai saja Undang-Undang Dasar 45 yang menjamin kebebasan beragama. Titik. Oke? Silakan share video saya ini kepada teman-teman, sahabat atau kerabat supaya mereka tambah cerdas dan tercerahkan. Seperti biasa, Shalom.